Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di tengah masyarakat yang semakin modern. Namun ironisnya pada hari ini banyak manusia mengalami kesepian yang amat mendalam. Menurut data WHO menyatakan sekitar 16% populasi manusia hidup dalam kesepian, hidup merasa sepi. Lebih akurat lagi, lebih jauh lagi, ada data yang menyebutkan sekitar 871.000 manusia tiap tahunnya meninggal dunia karena fenomena ini. Itu artinya ada 100 orang pada setiap jamnya meninggal dunia karena kesepian. Faktor-faktor yang melatar belakangi kesepian amatlah banyak. Di antaranya tekanan sosial, putusnya interaksi sosial sesama manusia, tekanan-tekanan ekonomi yang semakin sulit. Terlebih apabila masalah-masalah ini kemudian menimpa generasi muda, menimpa remaja, anak-anak muda, tentu mereka akan semakin menarik diri dari kehidupan sosial. Mereka akan merasa terasing dari kehidupan sosial. Padahal hari-hari ini kita hidup amat mudah untuk saling terhubung. Namun di sisi lain, sebenarnya kesepian adalah sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang lumrah. Fitrah manusia pasti pernah merasakan kesepian. Bahkan manusia terbaik, manusia paling mulia di muka bumi ini sepanjang masa, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, pernah merasakan yang namanya kesepian. Ketika beliau SAW menyendiri di Gua Hira, beliau merasa kesepian sendiri sampai akhirnya menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Beliau pulang dalam keadaan takut. Beliau minta dipeluk oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Dalam kondisi ini Nabi SAW merasa kesepian, kehilangan arah. Begitu juga tatkala Nabi SAW ditinggalkan orang-orang yang dicintainya. Beliau SAW ditinggalkan kakeknya, pamannya, istrinya. Bahkan anak-anak beliau SAW meninggal ketika masih bayi. Qasim, Ibrahim meninggal tatkala beliau ketika anak-anak beliau masih bayi. Sebagian meninggal ketika remaja. Ruqayyah, Ummu Kulsum meninggal ketika di masa remaja. Dalam kondisi seperti ini Rasulullah SAW ditinggalkan orang-orang tersayang. Beliau merasa kesepian. Sebagai manusia, beliau merasa sedih dan kesepian. Ini adalah hal yang wajar, hal yang lumrah. Dan kesedihan atau kesepian mendalam Nabi SAW alami tatkala Nabi SAW merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan Rasulullah pernah sama sekali tidak menerima wahyu. Tidak menerima wahyu selama 40 malam. Selama 40 hari beliau SAW tidak menerima wahyu. Dan ini membuat beliau gelisah, membuat beliau merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus memohon agar wahyu segera turun karena beliau SAW butuh tuntunan, butuh langkah-langkah selanjutnya. Bagaimana dakwah ini diimplementasikan? Dalam kebingungan, belum lagi tekanan-tekanan dari luar. Orang-orang kafir Quraisy mencemooh, mengejek. Lihat Muhammad ditinggalkan Tuhannya. Lihat Muhammad tidak lagi bersama dengan Tuhannya. Betapa Nabi SAW merasa kesepian amat mendalam saat itu. Selama 40 malam wahyu tidak kunjung turun. Barulah Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan satu surat, yaitu surah Ad-Duha, yang membantah cemoohan-cemoohan orang-orang kafir Quraisy dan membantah dugaan-dugaan Nabi Muhammad SAW telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wad-duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sepi, telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkanmu. Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, tidak akan membencimu. Begitu ayat ini turun, begitu surat ini turun, legalah hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Merasa tenang hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari kejadian ini, dari asbabun nuzul ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan orang-orang yang berada di jalannya. Berarti ketika kita merasa sunyi, merasa sepi, merasa kesepian, cara terbaik adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman, hati mereka selalu merasa tenang karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna berzikir tidak hanya secara harfiah lewat ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, benar itu berzikir, tapi lebih dalam lagi, makna berzikir adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikrullah, itulah berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah kata Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan selalu merasa tenang. Pertanyaannya, kenapa harus mengingat Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah ada cara-cara yang lain untuk meretas kesepian? Maka jawaban paling fundamental, paling mendasar adalah ketika kita merasa kesepian, menghadapi problematika hidup yang begitu rumit. Saat itu sebenarnya kita butuh dukungan, butuh motivasi, butuh penopang. Maka dukungan, motivasi, dan penopang terbaik adalah Allah Azza wa Jal, bukan yang lain. Bukan yang lain. Dan ketika kita dalam kondisi sulit, menghadapi permasalahan, merasa kesepian, saat itulah Allah Subhanahu wa taala amat mudah untuk menerima amal soleh kita dan juga amat mudah untuk mengabulkan doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi solusi pertama meretas kesepian adalah dengan mendekat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada mendekat dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meretas kesepian, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga merangkul para sahabatnya. Kita ketahui Nabi adalah manusia paling beriman, manusia paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling hebat dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menafikan, tidak meniadakan tentang interaksi sosial. Beliau merangkul para sahabatnya. Merangkul Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Berinteraksi secara sosial. Tentunya interaksi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong-menolong dalam kebajikan, dalam kebenaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebenaran dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kerusakan. Jadi Nabi SAW berinteraksi sosial. Bahkan tercatat menurut riwayat Imam Muslim, total sahabat Nabi SAW itu ada 114.000. Itu artinya beliau SAW selama hidupnya dengan para sahabat-sahabatnya berinteraksi dengan 114.000 orang. Jadi untuk meretas kesepian, merasa sepi, merasa sendirian, ada dua cara, yaitu dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun interaksi sosial dengan cara-cara yang benar. Sehingga lengkaplah, sempurnalah kita sebagai seorang mukmin. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala kita sempurnakan, dan juga hubungan sesama manusia kita jalani sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita jadikan khutbah yang singkat ini sebagai pemantik dan juga pengingat untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga peduli terhadap sesama. Kalau misalnya ada di antara saudara-saudara kita merasa kesepian, maka jadilah teman yang mendengarkan. Jadilah saudara yang mendengarkan kesedihan-kesedihan saudaranya. Berikan solusi, berikan bantuan. Inilah hakikat membangun interaksi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan, karena kesepian merupakan kenyataan yang mungkin tidak terlihat, tapi dampaknya amat parah. Seperti yang khatib sebutkan di awal tadi. Pada setiap jamnya ada 100 orang meninggal karena kesepian.
Jangan biarkan saudara kita merasa kesepian, dan jadikan diri kita lebih bermanfaat dan untuk selalu hadir di depan saudara-saudara kita atau membersamai saudara-saudara kita agar mereka tidak kesepian. Jamaah sekalian Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jadi hamba Allah yang bisa membangun interaksi terhadap sesama manusia dan membangun hubungan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga khutbah Jumat ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.